News Story, kenapa Ahok mundur dari Komisaris Utama Pertamina? Ditulis oleh Exardi. Jadi waktu itu, Ibu, saya boleh nggak ketemu? Kenapa nggak boleh? Saya bilang gitu. Ada yang mau saya omongin. Oh, kok kayaknya ini sekali ya. Serius. Ya udah datang. Ibu, saya mau pamit. Lo mau pamit kemana? Kan gitu toh. Oh, saya mau pamit keluar. Saya pikir mau keluar negeri kan. Jadi saya hanya bilang kan, ya sana pergi oleh-oleh ya. Gitu. Tahu-tahu bukan Ibu, saya mau keluar dari Pertamina. Loh, kok keluar dari Pertamina? Karena saya tidak sejalan sama bos saya. Terus saya bilang, ini bener loh. Ntar wartawan jangan goreng-goreng loh. Ternyata kan bener ya. Saya kaget juga loh. Waduh, gimana nanti keluarganya ya? Saya nanya, gimana kalau nggak ada gaji? Sip Bu. Pokoknya semuanya beres. Oke, silakan. Nah sekarang terus nanya, saya boleh terus ikut di PDI Perjuangan? Sip. Keren gak tuh? Makanya sebenarnya orang tuh mestinya senang sama PDI Perjuangan, tapi pada kenyataannya memang susah. Karena apa? Orang-orang yang berani di PDI Perjuangan tuh hanya orang yang mantap, tidak goyang-goyang, saudara-saudara. Sebelum pemilu, Ahok sempat menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Pertamina. Kalau Ahok yang ngomong, biasanya bukan main-main atau basa-basi. Ternyata benar, Ahok mengunggah 2 buah surat pengunduran diri lewat Instagram. Surat itu diserahkan pada tanggal 2 Februari 2024 dan ditujukan kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Sekretaris Dewan Komisaris. Ahok saat itu mengatakan bahwa dia mundur karena mau mendukung Ganjar Mahfud. Sebagai Komisaris Utama sebuah BUMN, tidak etis kalau mendukung salah satu paslon. Tapi ternyata pada Rakernas PDIP, Megawati membuka sebuah untold story yang baru. Kenapa Ahok memilih mundur? Ada alasan lain. Megawati mengatakan Ahok merasa sudah tidak sejalan dengan atasannya. Loh, kok keluar dari Pertamina? Karena saya tidak sejalan dengan bos saya, kata Megawati. Megawati sempat kaget dengan langkah yang diambil Ahok, tapi pada akhirnya dia mempersilahkan Ahok mengambil keputusan itu. Ternyata benar kan ya? Saya juga kaget loh. Waduh, bagaimana nanti keluarganya ya? Saya tanya, gimana kalau nggak ada gaji? Bu, pokoknya semuanya beres. Oke, silahkan. Nah, sekarang terus nanya, saya boleh terus ikut di PDI Perjuangan? Sip. Keren gak tuh? Kata dia lagi. Jadi waktu itu, Ibu, saya boleh nggak ketemu? Kenapa nggak boleh? Saya bilang gitu. Ada yang mau saya omongin. Oh, kok kayaknya ini sekali ya. Serius. Ya udah datang. Gitu. Ibu, saya mau pamit. Lo mau pamit kemana? Kan gitu toh. Oh, saya mau pamit keluar. Saya pikir mau keluar negeri kan. Jadi saya hanya bilang kan, ya sana pergi oleh-oleh ya. Gitu. Tahu-tahu bukan Ibu, saya mau keluar dari Pertamina. Loh, kok keluar dari Pertamina? Karena saya tidak sejalan sama bos saya. Terus saya bilang, ini bener loh. Ntar wartawan jangan goreng-goreng loh. Ternyata kan bener ya. Saya kaget juga loh. Waduh, bagaimana nanti keluarganya ya? Saya nanya, gimana kalau nggak ada gaji? Sip Bu. Pokoknya semuanya beres. Oke, silakan. Nah sekarang terus nanya, saya boleh terus ikut di PDI Perjuangan? Sip.
Keren nggak tuh? Makanya. Kalau ada berita mengenai Ahok, saya selalu gagal kepingin melihat komentar dan reaksi dari netizen. Ahok itu ibarat ladang atau arena netizen untuk saling adu mulut dengan logika dan bacotan masing-masing. Ternyata masih banyak yang kebakaran bulu ketek saat mendengar kabar dari Ahok. Mereka bilang Ahok keluar dari Pertamina, malah sekarang jadi petugas partai. Mereka bilang Ahok keluar dari Pertamina karena suruhan Megawati. Gila kan konspirasi dan cocok logi mereka? Saya justru salut dengan Ahok yang berani melepaskan jabatan empuk yang menghasilkan gaji, tunjangan, dan bonus fantastis tiap bulan. Tidak banyak orang berani melepaskan kenyamanan seperti itu. Mereka yang mengkritik Ahok, beranikah keluar dari pekerjaannya saat ini dan memulai dari awal lagi? Gak berani kan? Setidaknya, Ahok tidak seperti politisi lain yang mencela-mencele dan malu-malu tapi gila kekuasaan. Setidaknya, dia tidak seperti pihak lain yang berbondong-bondong cari muka dan menjilat kepada pemerintahan selanjutnya demi mendapatkan kursi jabatan. Logika mereka memang perlu dipertanyakan sih. Sok pintar, sok kritis, tapi ternyata tong kosong. Integritas dan keberanian itu sulit dimiliki kebanyakan pejabat di negara ini. Bagaimana? Menurut Anda?